Lah repotnya lagi. Dunia nggak istiqomah, males kerja, sukanya berhayal, terus ikut torekoh supaya dapat ketenangan. Ya istiqomah. Lah gimana itu? Naif itu namanya. Nah, kalau panjenengan gimana, Mas? Setelah jenengan mengikuti pelajaran-pelajaran di majelis kita ini, apa yang jadi pertanyaan panjenengan? Jenengan ikut udah berapa bulan? 7 bulan ya? Ya, apa yang mau ditanyakan? Oh, karomah, sakti gitu. Oh ya. Gini loh Mas, bicara tentang karomah, kita jangan halu-halu yang terlalu jauh lah. Dari apa yang kita pelajari, coba kita hindari halusinasi yang terlalu panjang ya. Ya mungkin kalau kita melihat film-film para wali zaman dulu itu kan kesaktiannya yang luar biasa seperti itu. Tapi itu kita terlalu jauh kalau kita ke situ ya. Di dalam ilmu tarekah kita mengenal yang namanya step by step. Istilah Jawanya itu ondo kencono atau tangga-tangga makomat-makomat di dalam kita mendekatkan diri pada Allah. Bicara tentang karomah pertama yang harus kita syukuri adalah apa? Istiqomah. Kita benar-benar bisa mengistiqomahkan apa yang harus kita lakukan. Kelakone ilmu itu ganti laku. Jadi kalau kita bisa istiqomah melakukan ajaran-ajaran guru, itulah karomah pertama. Karena gini, banyak orang yang masuk di majelis spiritual, dia benar-benar semangat dengan kemauan yang luar biasa, dengan satu azam yang kuat ingin ikut di sebuah majelis spiritual, majelis rohani atau majelis tarekoh lah. Tapi di tengah jalan semuanya itu badar. Padahal dari awal dia mengatakan, saya mau istiqomah, saya benar-benar mantap. Tapi nggak semudah itu. Maka bersyukurlah dari hal yang kecil-kecil kita bisa istiqomah. Dan ingat, istiqomah itu anugerah. Itu tajaliat Allah. Logikanya begini. Apa Mas? Istiqomah itu gini. Istiqomah itu adalah kita bisa melakukan itu dengan disiplin, melakukan itu dengan teratur, telaten, itulah istiqomah. Jadi jenengan itu benar-benar walaupun sedikit tapi terus dilakukan dengan disiplin, teratur, dan terarah, itulah istiqomah. Lah, logikanya gini, orang-orang yang sudah diberikan karomah yang namanya istiqomah, apapun satu tirakat laku dari guru, kalau kita istiqomahkan, di situ ada proses cahaya. Kita sadar bahwa alam semesta ini tergerakkan, terciptakan, salah satunya adalah dengan proses cahaya. Semua keadaan, semua keberadaan, semua gerak, semua evolusi alam semesta ini salah satunya mengandung proses cahaya. Kalau Nurullah itu kunnya, Nur Muhammad fayakun.
rukunnya. Nah, kalau kita mau beristiqomah, apapun tirakatnya, walaupun sekecil apapun, itu ada daya cahayanya. Contohnya, sampean istiqomah sholat duha. Dengan istiqomah, benar-benar istiqomah, itu ada nurnya. Dengan satu pembimbing rohani yang benar, itu akan muncul cahaya di dalam sholat duhamu. Atau mungkin sholat malam, sholat tahajud. Kalau kita bisa istiqomah, itu ada daya cahayanya. Mungkin di dalam zikir, kita hanya mengucapkan Alhamdulillah, 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 itu saja. Kalau diistiqomahkan, luar biasa daya cahayanya. Bahkan saya pernah dulu waktu di pesantren sama yai saya, karena saya dulu, ya ngapunten, tidak berkecukupan. Istilahnya jauh dari kecukupan. Saya dulu kuliah itu naik sepeda pancal ya, sepeda ontel. Saya uang untuk ngebis aja itu nggak ada. Bahkan untuk makan aja bisa dibilang nggak cukup tiap minggunya. Lah saya selain di pesantren saya juga kuliah. Dan itu benar-benar saya jauh dari yang namanya kaya. Nah, pada saat tertentu saya punya masalah dengan yang namanya keuangan. Dan itu benar-benar menghimpit saya. Saya sambat sama Mbah Yai saya. Akhirnya saya cuma disuruh mengamalkan Alhamdulillah. Tiap hari saya bawa tasbih, yang saya baca hanya Alhamdulillah saja. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah gitu. Dan Alhamdulillah ya gitu. Ada proses cahaya. Semuanya Alhamdulillah diberi kemudahan sama Allah. Ada juga yang mengamalkan satu amalan tapi istiqomah, yang dia hanya melafadzkan sholawat umpamanya, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, itu tok. Kenapa saya bilang hanya? Karena hanya itu tok. Bukan berarti saya merendahkan sholawat, enggak. Hanya itu, tidak ada yang lain-lain, hanya sholawat yang dia lakukan. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Tapi diistiqomahkan, disiplin tiap hari melakukan itu pun ada daya cahaya di situ. Jadi hal sekecil apapun, kalau jenengan bisa istiqomah, ada daya cahaya di situ. Kemudian ada daya gaibnya di dalam datnya. Allah itu ghaibul ghaib ya, di dalam surat Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bil ghaib. Satu amalan, walaupun itu sederhana, tapi diistiqomahkan, akan muncul daya gaibnya. Kemudian ada daya kekuatannya dalam hubungan dengan syahwat, dengan daya semesta. Itu semua amalan walaupun sederhana, kalau kita istiqomahkan, itu ada daya kekuatannya. Kemudian ada daya tajalliyatnya. Allah akan menurunkan tajalliyat dalam wujud anugerah, dalam wujud waris, keistimewaan kepada orang-orang yang melakukan sesuatu dengan istiqomah. Nah, di situ bertanya tentang karomah tadi. Karomah itu akan muncul sebagai efek keistiqomahan kita. Karena kita istiqomah, Allah ridho. Setelah ridho, Allah akan mendatangkan warid kepada kita. Kenapa muncul karomah-karomah tertentu? Karena dengan keistiqomahan seseorang, Allah akan menurunkan daya kekuatan kepadanya atas apa yang dia istiqomahkan. Daya cahaya, daya gaib di dalamnya. Semuanya Allah akan berikan sesuai dengan mujahadahnya. Makanya dikatakan walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh di jalanku, di jalan kami pasti akan memberikan petunjuk jalan bagi orang itu. Nah, sampean ingat tidak cerita tentang Sunan Geseng ketika ada kebakaran, ya konon sejarahnya kebakaran hutan, tapi beliau tidak terbakar. Apa yang dia baca? Ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Artinya ya kayu ya kayumu, ya kayu ya kayumu. Itu karena dia lidahnya lidah Jawa, dia bacanya yo kayuku yo kayumu, yo kayuku yo kayumu. Karena istiqomah muncullah daya. Nah, makanya kita di majelis ini sangat komplit. Ada zikir muqtadi la ilaha illallah, kemudian ada illallah mutawassit, kemudian ada zikir Allah, ada zikir hu, ya kan? Semuanya ada zikirnya. Zikir raka la ilaha illallah, zikir tawaf la ilaha illallah, banyak sekali. Kenapa nggak mau istiqomah? Nah ini repotnya ini, orang masuk sebuah torekot, katanya torekot itu luar biasa katanya secara sanad, dan dia yakin wah gurunya luar biasa. Tapi yang dia lakukan hanya berhayal dan berhayal. Tidak pernah mau melakukan, tidak pernah mau menyatakan semua ajaran itu dalam tirakannya, dalam lakunya. Tidak pernah duduk bersila melakukan zikir. Tidak mau bangun malam di sepertiga malam yang terakhir. Tidak pernah melek bengi, tidak pernah ngeleh. Dan jauh dari yang namanya istiqomah. Akhirnya ilmunya hanya sebuah angan-angan kosong. Itu kalau kita istilahkan dengan baca buku, itu buku hanya dibuka aja. Yang dibaca hanya bab-babnya saja. Tidak diresapi, tidak dihayati, dan tidak dijiwai kata per kata, kalimat per kalimat, kemudian dipahami, dimengerti, kemudian dia lakukan ilmu-ilmu itu. Ya akhirnya ya nggak ada asar, nggak ada zauk di situ, nggak ada kenikmatan sama sekali di dalam dia bertorekoh. Dan repotnya, karena sudah lama dia ikut sebuah majelis, dia merasa ilmunya sudah tinggi. Apa nggak kacau itu? Nggak naif itu. Jadi dia hanya berhayal, tidak pernah melakukan, tapi lama dia ikut majelis dan lama mengikuti seorang guru tanpa laku. Tidak pernah meniru. Kenapa seseorang bisa menjadi mursyid? Saya yakin seorang mursyid itu perlu satu perjuangan mujahadah dalam kadar tertentu, nggak sembarangan. Kembali lagi ke karomah tadi. Dari istiqomah yang banyak itu akhirnya menjadi satu sistem kekuatan. Banyak warid-warid yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang istiqomah itu. Dan akhirnya muncullah keistimewaan bagi orang-orang yang istiqomah itu. Kenapa tadi saya mengatakan jangan terlalu jauh lah, maksudnya cobalah karomah pertama ambil istiqomah kan. Ya maaf sampean kerja istiqomah toh, berangkat jam 8 pulang jam 5 istiqomah toh. Karena kalau nggak berangkat tepat waktu dimarahi bos, dimarahi atasan.
gajinya kurang, itu aja bisa istiqomah. Ya, sampean punya apa calon istri istiqomah, sampean WA istiqomah, sampean nelpon menghubungi supaya nggak putus hubungan. Kenapa di dalam majelis tidak bisa istiqomah? Nah, itulah tantangannya. Kita bekerja bisa istiqomah, ya, mencari rezeki bisa istiqomah. Lah kok ngaji nggak istiqomah? Lah repotnya lagi. Dunia nggak istiqomah, males kerja, sukanya berhayal, terus ikut torekoh supaya dapat ketenangan, ya istiqomah. Lah gimana itu? Naif itu namanya. Ya, makanya kalau sudah mulai tidak istiqomah, sadarlah. Nggak enak loh. Umpamanya saya saja, saya contohkan. Saya setiap habis jam 10 malam, umpamanya setengah 11 malam, saya tidur tertentu. Dan dulu istiqomah, tahu-tahu sekarang enggak. Itu rasanya nggak enak loh itu. Nah, itu waspada. Kalau istiqomah ini sudah hilang dari diri kita, bangun lagi. Monggo. Gimana? Laku-laku itu monggo. Jenengan dapat ilmu dari guru panjenengan apa? Monggo tiap hari istiqomah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu saja. Itu ada waridnya nanti, warid tersendiri. Kemudian jenengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalau jenengan istiqomah kan itu ada daya gaibnya. Jenengan istighfar. Tiap hari istighfar secara zahir astagfirullah, secara batin ya ghafar. Itu ada karomahnya. Maksudnya bukan karomah yang kayak di film itu atau dalam halusinasi kita. Enggak, karma itu satu keistimewaan dari Allah kepada kita. Ya, kita enggak bicara karomah lah, warid ya. Kalau istighfar surat Nuh ayat 10 sampai 12. Istiqomah dalam beristighfar itu pun Allah akan menghadiahi anugerah kepada kita. Banyak sekali. Yang lebih bagus ada yang istiqomah sholat duha, ada yang istiqomah sholat malam. Orang yang istiqomah sholat malam, sholat duha di samping sholat wajibnya akan terpancar cahayanya. Beda dengan orang yang tidak punya istiqomah sama sekali. Nah, seperti itu. Ada juga yang istiqomah di dalam puasa. Itu pun ada beda asar wajahnya, atau maksudnya aura wajahnya beda. Tapi alangkah baiknya semua ilmu itu diguru nih. Ada guru yang membimbing supaya lebih maksimal. Sebab kalau nggak ada guru pembimbing ya kurang afdal lah. Kita nggak bicara salah, nggak sembarangan kita bikin penghakiman kepada seseorang. Afdalnya, alangkah baiknya apa-apa itu diguru. Ada guru pembimbing, ada guru penuntun. Itu paham tentang istiqomah. Nah, kayak kita ini, orang-orang kecil kayak gini, nggak usah lah mimpi yang jauh-jauh. Istiqomah aja lah. Ya, istiqomah menata dunia. Nah, pekerjaan yang istiqomah aja, yang ringan-ringan aja. Istiqomah menata diri di dalam keduniawiannya. Yang kedua, istiqomah bertirakat secara batinnya. Harus punya satu hobi zikir yang kita senangi. Ya, kayak gitu. Maka lama-lama bila Allah ridha, karomah pasti akan diberikan kepada kita yang lahir dari keistiqomahan yang kita lakukan. Nah,